wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan ini. Kepada Ibu Endah Puspitasari SEMM yang saya hormati, saya sangat senang dapat hadir di hadapan Ibu, juga rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Selama beberapa menit ke depan, saya dan rekan saya Siti Rohayati akan menjelaskan kepada Ibu dan rekan-rekan mengenai siklus pengeluaran dalam sistem transaksi akuntansi. Di akhir presentasi ini, nantinya Ibu dan rekan-rekan dapat memahami siklus pengeluaran dalam sistem transaksi akuntansi. Untuk mengefisienkan waktu, perkenankan saya untuk memulai presentasi mengenai siklus pengeluaran dalam sistem transaksi akuntansi. Nama saya Anggia Rahma Widayat Nur, NIM 3403180084. Mengapa sistem informasi akuntansi diperlukan? Untuk alat kontrol bagi jalannya operasi perusahaan secara efektif dan efisien dan mengurangi bentuk kecurangan yang mungkin terjadi di dalam perusahaan. Pengertiannya adalah untuk serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli, diselenggarakan secara manual dan berbasis komputer. Terdapat 4 subsistem, yaitu sistem pembelian, sistem penerimaan, sistem pencatatan utang atau sistem voucher, dan sistem pengeluaran kas. Tujuannya untuk meminimalkan biaya total, memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi. Lalu memastikan bahwa seluruh barang dan jasa dipesan sesuai keperluan. Dengan menerima seluruh barang yang telah dipesan dan diverifikasi bahwa barang tersebut sudah valid dan benar. Lalu barang harus dijaga sampai dengan ke tangan yang membutuhkan. Lalu memastikan bahwa faktur yang berhubungan dengan barang dan jasa adalah valid dan benar, dan mencatat, mengklasifikasikan pengeluaran secara cepat dan tepat dengan memposkan kewajiban dan pengeluaran kas ke dalam perkiraan pemasok yang tepat di dalam buku besar utang usaha, memastikan bahwa seluruh pengeluaran kas berhubungan dengan pengeluaran yang sudah diotorisasi. Selanjutnya, menyiapkan seluruh dokumen dan laporan manajerial yang diperlukan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diperoleh. Berikut sifat siklus pengeluaran. Tujuan audit. Manajemen akan menetapkan asersi implisit atau eksplisit tentang transaksi dan saldo siklus pengeluaran dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian menggunakan pemahaman tentang bisnis industri untuk mengembangkan strategi audit. Pemahaman tentang bisnis dan industri klien, materialitas, resiko inherent, dan resiko prosedur analitis. Kemudian mempertimbangkan komponen pengendalian intern, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, manajemen, informasi, dan komunikasi sistem akuntansi, dan pemantauan. Aktivitas dalam siklus pengeluaran yang pertama, memesan barang, perlengkapan dan jasa, menerima dan menyimpan barang, perlengkapan dan jasa, membayar barang, perlengkapan dan jasa. Lalu ada aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran berbasis komputer. Yang pertama, prosedur permintaan barang, prosedur pemesanan barang, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan utang, prosedur pengeluaran kas. Lalu yang terakhir, pemrosesan dan bagan arus flowchart pada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran penerimaan terdiri dari pembelian, pesanan pembelian A, lalu dari pemasok mengepakkan slip dan verifikasi dan count untuk di-insert. Dalam aplikasi pengeluaran, yang pertama ada laporan kontrol. Laporan ini untuk menentukan ada tidaknya perubahan file yang tidak semestinya atau untuk menjamin bahwa tidak ada transaksi yang hilang selama proses pengolahan data berlangsung. Kemudian ada register. Laporan ini berisi daftar transaksi yang dicatat dalam periode waktu tertentu. Laporan ini berisi ringkasan data yang telah diposting ke rekening buku besar sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelusuran audit atau audit trail terhadap saldo-saldo rekening. Yang terakhir ada laporan khusus. Laporan khusus dalam siklus pengeluaran ini membantu manajer dalam membuat jadwal pembayaran utang kepada pemasok. Pemrosesan pembelian.
Bagian pembelian berfungsi melakukan pemesanan dari penjual dan menginputnya ke komputer. Bagian utang bertanggung jawab untuk memelihara catatan berbagai pembelian barang ke pemasok sehingga dapat diketahui jumlah utang kepada masing-masing pemasok dan juga riwayat layanan pemasok. Bagian gudang bertugas menerima kiriman barang yang dipesan dan membuat laporan kepada bagian pembelian bahwa barang sudah diterima sehingga siap menerima tagihan. Lalu ada bagian utang, bertugas menerima faktur penjualan atau tagihan dari pemasok. Keuangan atau kasir bertanggung jawab untuk membayar utang kepada pemasok sesuai dengan masa potongan sehingga perusahaan dapat memperoleh potongan tunai dan menyelenggarakan pencatatan atas pembayaran. Kemudian ada sistem pemrosesan pengeluaran kas. Flowchart pengeluaran kas, mari kita perhatikan dalam flowchart berikut. Sistem pemrosesan penggajian. Arti penggajian menurut Mardi 2014 halaman 107, gaji adalah bentuk pembayaran atau sebuah hak yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau instansi kepada pegawai. Tujuan penggajian menurut Hasibuan 2002 halaman 25, tujuannya untuk penggajian antara lain ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh, pengaruh pemerintah. Penggajian menurut Mulyadi 2013 halaman 32. Macam-macam sistem penggajian adalah satu sistem skala tunggal, yang sistem ini memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Kemudian ada sistem skala ganda, sistem yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Yang terakhir ada sistem skala gabungan, perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Siklus penggajian, mari kita lihat bagian berikut. Menurut Romney dan Steinberg 2015, pengertian siklus penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang terkait yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan perusahaan secara efektif. Beberapa kegiatan penting yang tercakup di dalamnya adalah seleksi calon karyawan dan pengangkatan karyawan baru, pelatihan, penempatan atau penugasan karyawan baru, penggajian atau penentuan gaji, upah, dan insentif lainnya. Kemudian evaluasi kinerja karyawan dan pemberhentian karyawan. Selain itu, aktivitas dalam sistem penggajian terdapat sistem penggajian manual. Menurut Mulyadi 2013, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Bagian kepegawaian, bagian pencatat waktu, bagian gaji dan upah, bagian akuntansi, bagian keuangan, sistem penggajian berbasis komputer. Menurut Mardi 2014, sistem penggajian terkomputerisasi adalah sistem pengolahan gaji yang dilakukan dengan bantuan fasilitas perangkat lunak atau program yang telah didesain untuk keperluan pengolahan sistem penggajian dan upah di perusahaan. Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian: dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji dan upah, rekap daftar gaji dan upah, surat pernyataan gaji dan upah, amplop gaji dan upah, dan terakhir bukti kas keluar. Demikian beberapa hal yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi ibu dan rekan-rekan sekalian. Dengan ini presentasi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Siti Rohayati. Kepadanya dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Rohayati dari kelas akuntansi C dengan NIM 34031800077. Akan melanjutkan materi dari Saudari Anggia tentang siklus pengeluaran akuntansi. Yang selanjutnya yaitu sistem pemrosesan aktiva tetap.
Arti aktiva tetap itu sendiri merupakan properti, pabrik, dan peralatan yang digunakan dalam operasi bisnis. Item-item ini relatif permanen dan seringkali secara kolektif mencerminkan investasi keuangan terbesar perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan sistem aktiva tetap. Yang pertama yaitu memproses akuisisi aktiva tetap ketika diperlukan dan sesuai dengan persetujuan dari prosedur manajemen formal. Yang kedua yaitu mempertahankan catatan akuntansi yang memadai dan akuisi, biaya, deskripsi, dan lokasi fisik aktiva di dalam organisasi. Yang ketiga yaitu mempertahankan catatan depresiasi yang akurat untuk aktiva-aktiva yang dapat disusutkan sesuai dengan metode-metode yang wajar. Yang keempat, menyediakan informasi bagi pihak manajemen yang dapat membantu merencanakan investasi aktiva tetap di masa yang akan datang. Yang terakhir merupakan pencatatan penghapusan aktiva tetap dengan benar. Setelah tadi ada tujuan sistem aktiva tetap, yang selanjutnya yaitu logika sistem pemrosesan aktiva tetap. Yang pertama yaitu akuisisi aktiva. Biasanya dimulai dari manajer departemen atau pengguna yang melihat kebutuhan untuk mendapatkan aktiva tetap yang baru. Yang kedua yaitu pemeliharaan aktiva, melibatkan saldo akun buku besar pembantu aktiva ketika aktiva tersebut menyusun sepanjang waktu pemakaiannya. Yang terakhir ada penghapusan aktiva, yaitu ketika aktiva mencapai titik akhir dari umur ekonomisnya atau ketika manajemen memutuskan untuk menghapusnya, aktiva tersebut harus dihapus dari buku besar pembantu aktiva. Yang selanjutnya ada sistem pemrosesan aktiva tetap berbasis komputer yang meliputi pemeliharaan aktiva, prosedur akuisisi, prosedur penghapusan. Pemeliharaan aktiva itu sendiri yaitu sistem aktiva menggunakan jadwal depresiasi untuk pencatatan transaksi-transaksi depresiasi pada akhir periode secara otomatis. Prosedur akuisisi yaitu proses di mana dimulai ketika staf akuntansi aktiva tetap menerima laporan penerimaan dan bukti kas keluar. Yang terakhir yaitu prosedur penghapusan, yaitu laporan penghapusan secara resmi mengotorisasi Departemen Aktiva Tetap untuk menghasilkan aktiva yang dihapus tersebut dari buku besarnya. Yang selanjutnya ada resiko siklus pengeluaran. Menurut Romney dan Steinberg, dalam mencapai tujuan suatu siklus bisnis, perusahaan akan menghadapi banyak risiko. Berikut ini akan dibahas risiko apa saja yang terjadi dalam siklus pengeluaran, serta bagaimana prosedur-prosedur pengendalian yang sesuai untuk mengatasi risiko tersebut. Yang pertama yaitu ada ordering materials atau supplies and service. Tujuan dari proses pembelian ini adalah untuk meminimalisi biaya berkaitan dengan mengatur persediaan yang mencukupi untuk semua proses bisnis. Risiko yang mungkin terjadi dari tahap ini meliputi pencatatan persediaan yang tidak akurat, memesan barang-barang yang tidak dibutuhkan, dan yang terakhir membeli barang pada saat harga tinggi. Yang kedua, ada receiving and storing goods. Tujuan dan fungsi ini adalah untuk melakukan verifikasi penerimaan pesanan, persediaan, dan mengamankan persediaan terhadap kehilangan atau pencurian. Risiko yang mungkin timbul dari receiving and storing goods adalah kesalahan dalam menghitung barang yang diterima, menerima barang yang tidak dipesan, verifikasi penerimaan jasa, pencurian barang persediaan. Yang ketiga ada approving supplier invoice. Tujuan tahapan ini adalah memastikan perusahaan membayar hanya pada barang dan jasa yang dipesan dan diterima. Risiko yang mungkin timbul dalam tahap ini yaitu gagal menangkap kesalahan dalam tagihan supplier.
Yang kedua yaitu kesalahan dalam melakukan posting ke akun utang. Yang terakhir ada cash disbursement. Tujuan pada tahapan ini adalah organisasi harus mengamankan kas perusahaan karena risiko yang mungkin timbul pada tahap ini yaitu membayar untuk barang yang tidak diterima, gagal dalam mengambil diskon pembelian, membayar tagihan yang sama 2 kali, pencurian kas, penyalahgunaan cek, permasalahan. Yang selanjutnya merupakan siklus pengendalian pada siklus pengeluaran. Pengendalian intern yang baik merupakan cara bagi suatu sistem untuk melindungi dari tindakan-tindakan yang merugikan, meliputi pendelegasian wewenang, mudah dalam pengecekan, penjagaan berganda, verifikasi secara periodik, pegawai yang cakap, pemisahan fungsi, transaksi disetujui sehingga valid, pengecekan berkala. Tujuan utama pengendalian intern, yang pertama menjaga aktivitas perusahaan, yang kedua memastikan akurasi dan dapat diandalkan catatan dan informasi akuntansi, yang ketiga mempromosikan efisiensi operasi perusahaan, yang keempat mengukur kesesuaian kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Pengendalian intern pada pembelian meliputi sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, organisasi, praktik yang sehat. Maksud dari sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yaitu otorisasi terhadap pemesanan barang, order pembelian, penerimaan barang, retur, pencatatan bukti, kas keluar dan retur. Yang kedua, organisasi. Fungsi pembelian terpisah dari fungsi penerimaan barang. Fungsi pembelian harus terpisah dengan fungsi akuntansi. Fungsi penerimaan barang harus terpisah dengan fungsi penyimpanan barang. Transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi gudang, fungsi pembelian, penerimaan barang, pencatatan utang, dan fungsi akuntansi yang lain. Transaksi retur pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi pembelian, penerimaan barang, pencatatan utang, fungsi akuntansi yang lain. Yang terakhir adalah praktik yang sehat, yaitu adanya pertanggungjawaban masing-masing fungsi dan pengecekan berkala. Pengendalian intern pada pengeluaran kas. Menurut Sumarso SR, mengemukakan bahwa pengeluaran kas adalah suatu transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang akibatnya adanya pembelian tunai, pembayaran utang maupun hasil transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas. Pengendalian intern dan pengeluaran kas meliputi praktik yang baik, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan organisasi. Pengendalian intern pada penggajian. Menurut Hall, pada saat pengendalian gaji, ada beberapa hal yang penting menjadi perhatian. Yang pertama, otorisasi transaksi, adanya pemisahan tugas antara fungsi penjaga dan personalia, penjagaan waktu, dokumen catatan akuntansi jejak audit, pengendalian akses aktiva, verifikasi independen. Selanjutnya yaitu dokumen catatan akuntansi meliputi yang pertama yaitu kartu waktu, kartu pekerjaan, dan bukti kas keluar. Yang kedua informasi jurnal yang berasal dari rangkuman distribusi tenaga kerja dan daftar gaji. Yang ketiga akun buku besar pembantu yang berisi catatan karyawan dan berbagai akun pengeluaran. Yang keempat ada akun buku besar umum, pengendalian penggajian, kas, dan akun dana gaji. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga ada praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
Sedangkan pengendalian intern pada aktiva tetap meliputi surat permintaan otorisasi investasi, surat permintaan reparasi, surat permintaan transfer aktiva tetap, surat permintaan penghentian pemakaian aktiva tetap, surat perintah kerja, surat order pembelian dan laporan penerimaan barang, faktur dan pemasok, bukti kas keluar, dan bukti memorial. Pengendalian aktiva tetap difokuskan pada 3 area yang berbeda dari sistem-sistem tersebut. Yang pertama yaitu pengendalian otorisasi, yang kedua pengendalian supervisi, yang ketiga pengendalian verifikasi independen. Yang terakhir dari materi siklus pengeluaran akuntansi adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam siklus pengeluaran. Menurut Mulyadi, menyatakan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam siklus pengeluaran yang pertama yaitu organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang ketiga praktik yang sehat. Sekian pemaparan materi dari saya Siti Rohayanti beserta rekan saya Anggia Rahmawidayat Nur tentang siklus pengeluaran akuntansi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe karena like kalian mempengaruhi nilai kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.